قد جاب خواطرنا حلم يطويه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Akhwatifillah rahimakumullah. Balik lagi bersama kami Kamar. Saya Ika Dan saya Ilmar dalam channel media dakwah kami, yaitu kajian Akhwat Al-Falah Horgelis. dalam program Tanya Ustadz. Bagi kalian yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mengaku dia ingin berhijrah. Kemudian beliau bertanya, "Ustadz, bagaimana cara mempelajari Islam secara menyeluruh sesuai dengan urutannya atau urutannya? Apa yang lebih dahulu harus kita pelajari?" Begitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan dari saudara-saudara kita yang lain, yang kemungkinan mereka kebingungan apa yang mesti dipelajari pertama kali ketika langkah hijrahnya sudah mantap, ingin kembali ke jalan Allah, ingin kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Jadi diciptakan oleh Allah untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah saja, dengan tuntunan dan contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita merujuk kepada kitabnya Imam Zarnuji, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, di mana dalam kitab tersebut kita dibimbing dan diajarkan untuk bisa mengedepankan adab ketika kita akan menuntut ilmu dan ketika kita sedang menuntut ilmu. Yang beliau sampaikan, apa yang pertama kali harus kita pelajari, tentu yang dimaksud ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu hal. Beliau mengatakan ilmu hal itu ilmu yang saat ini kita butuhkan, ya, ilmu yang saat ini kita butuhkan. Mungkin kalau untuk anak-anak, dari usia anak-anak, yang dibutuhkan pertama kali, ya, satu mungkin pelajaran baca Al-Quran, pelajaran fikih, ibadah, sholat, mungkin begitu. Dan bisa menyesuaikan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Tapi di sisi lain, ketika misalkan yang hijrah itu, yang baru kemudian memantapkan hijrahnya, dia sudah dewasa, ya, dia sudah dewasa, maka ilmu apa yang pertama kali harus dipelajari? Imam Zarnuji mengatakan ketika membahas tentang ilmu yang harus dipelajari pertama kali, beliau mengatakan bahwa runutan ilmu yang harus dipelajari yang pertama adalah mempelajari ilmu tauhid. Meskipun ketika mempelajari ilmu tauhid bisa berbarengan dengan, misalkan setelah mempelajari ilmu tauhid, ya, sembari juga mempelajari ilmu fikih salat. Karena salat adalah amalan yang memang harus dikerjakan saat itu ketika datang waktunya, terutama yang sudah dewasa itu. Jadi ilmu tauhid dulu yang pertama harus dipelajari. Bahkan tuntutan kan ketika, ya, ketika ada yang kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kan sebuah isyarat bahwa kita harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal Allah, maka dia akan tahu potensi dirinya. Dia tahu posisi pribadinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kali yang harus dipelajari adalah pelajaran tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar, ya, apa yang kita lakukan semuanya merasa dilihat,
merasa kemudian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan menjadikan kita ini semangat untuk beramal soleh. Yang kedua, runutan ilmu yang harus dipelajari berikutnya sesuai dengan kebutuhan saat ini adalah ilmu pelajaran sholat, ilmu fikih sholat. Tentu ketika misalkan lihat kondisi juga, ketika ada waktu yang masih cukup leluasa untuk kita belajar secara nunut. Dari mulai niat, dari mulai kemudian bab thaharah, baru kemudian dalam sholatnya itu. Tapi kalau kemudian kita melihat ya, waktunya mepet ini, sudah hampir sebentar lagi kita masuk waktu sholat ini, maka kita harus mempelajari ilmu atau amalan-amalan ibadah sholat yang memang ringan-ringan Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Contohnya, makanya tergantung kita bertanya kepada siapa, dan tergantung ustadz itu kemudian menyampaikan ilmunya. Kalau kita sering menyesuaikan dengan kondisi ya, karena contoh Rasulullah dalam sholat itu Masya Allah beragamnya. Ini sebuah kekayaan amal soleh ini. Contoh misalkan ada orang yang baru masuk Islam atau baru hijrah, dia belum hafal Al-Fatihah. Ya, dia belum hafal Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah adalah sesuatu yang sangat wajib sekali di dalam sholat itu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan terlewat satu saja tasydid dalam Al-Fatihah yang ada 11 itu, satu terlewat tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, berarti tidak sah juga rakaat dan sholatnya ini. Nah terus gimana bagi mereka yang kemudian belum hafal Al-Fatihah, belum hafal kemudian bacaan Al-Fatihah ini? Maka ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu membaca Al-Fatihah misalkan, karena waktu sudah mepet, kita sudah masuk Islam nih ya, atau baru hijrah, sudah masuk waktu sholat, maka ajarkan dengan kalimah-kalimah thayyibah ya, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang bacaan itu. Allahu Akbar, ruku pun bacanya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Semua gerakan dan semua kondisi itu bacaannya satu bacaan. Itu bagi mereka yang belum hafal surat Al-Fatihah. Nah setelah melaksanakan sholat itu baru kemudian mulai menghafal Al-Fatihah ya, menghafal Al-Fatihah. Karena sekali lagi Al-Fatihah itu sangat penting sekali dalam ibadah sholat ya, bahkan menjadi rukun dalam sholat itu. Nah baru kemudian belajar lebih serius lagi, belajar lebih meningkat lagi. Semua ilmu dalam Islam memang idealnya harus kita pelajari. Makanya kita harus mengazamkan diri ketika kita sudah mengambil langkah hijrah, mengambil langkah untuk masuk ke dalam Islam, untuk harus mengazamkan diri kita ingin mempelajari Islam secara menyeluruh. Dan kemudian ketika kita sudah mengambil langkah azam untuk mempelajari Islam secara menyeluruh, salah satu poin yang harus kita siapkan tuluz zaman, kata Imam Syafi'i. Mempelajari Islam itu membutuhkan waktu yang lama sekali, waktu yang panjang. Bahkan Imam Malik mengatakan al-umru qasir wal umur katsir. Ya, umur kita pendek, sedangkan urusan kita atau tugas kita untuk mempelajari Islam, ilmu yang harus kita pelajari banyak sekali. Kalau saya bahasakan itu ya, Islam, pelajaran Islam yang ada itu nggak bakalan keumuran dengan umur yang ada. Makanya minimal azam yang kuat, ikhtiar yang maksimal kita lakukan. Ya, ada setiap ada kesempatan untuk belajar. Kalaupun misalkan zaman sekarang jarang ada pengajian di masa PPKM dan sebagainya ini, maka bisa kemudian secara virtual, secara kemudian online ya, kita menghubungi langsung ustadznya, kemudian minta bimbingan ya per hari dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan tadi,
agar kita semua, terutama saudara-saudara kita yang kemudian baru mengambil langkah hijrah yang kuat saat ini, apa yang harus dipelajari? Tadi sekali lagi, tauhid, pelajaran tauhid terlebih dahulu, baru kemudian pelajaran fikih. Meskipun sejatinya secara idealnya adab itu diawalkan ya sebelum kemudian materi pelajaran yang lain. Tapi tauhid sejatinya adalah pelajaran adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab kebingungan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi langkah real kita untuk menseriusi di dalam Islam ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin bertanya, boleh banget nih, bisa kalian tuliskan hashtag Tanya Ustadz, lalu tuliskan nama kamu dan tuliskan pertanyaannya, kirimkan ke dalam question box di bawah video ini. Boleh juga kalian kirim ke nomor 0831 4854 6896. Ayo ikut dakwah bersama kami dengan cara komen, like, share, serta subscribe channel media kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terbaru dari kami. Nah, jadi gitu pembahasannya, Semoga bermanfaat. dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk buruan tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya. Jazakumullah.